Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Al-Ukhwah Channel yang berbahagia, mari kita sama-sama panjatkan puja puji syukur kepada Zat Ilahi Rabbi Allah SWT yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam nikmatnya. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan terutama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai dengan saat ini kita dalam keadaan berbahagia dan keniscayaan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan kelak di akhirat kelak nanti. Salawat serta salam mari kita sama-sama limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Sayyidana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para alim ulama, guru-guru kita semuanya, orang tua kita, dan untuk anak cucu kita semuanya sampai dengan akhir zaman kelak yang tentunya harapannya mengikuti jejak langkahnya. Pemirsa Al-Ukhwah Channel yang dimuliakan oleh Allah SWT, seseorang tidak akan berguna anaknya, hartanya, dan apapun juga, bahkan pahalanya pun tidak akan berguna kalau seandainya tidak membawa hati yang selamat. Hati yang selamat adalah salah satu faktor yang bisa menjadikan diri kita selamat di dunia dan tentunya di akhirat kelak nanti. Seperti yang telah Allah sampaikan dalam surat Asy-Syu'ara bahwa yauma la yanfa' malu wal banuna illa man atallah biqalbin salim. Yauma la yanfa, bahwa sesungguhnya pada hari ini tidak akan bermanfaat malun wal banun, harta seseorang, anak seseorang, illa man atallah, kecuali dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang selamat. Hati selamat itu adalah ukuran di mana seseorang akan diselamatkan pula oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Selamat dari apa? Para alim ulama mengatakan bahwa hati yang selamat itu adalah di mana seseorang yang dia bisa selamat hatinya dalam bertauhid, dalam berakidah, dan di mana seseorang bisa selamat hatinya di dalam muamalah, di dalam berhubungan dengan sesama manusia. Hati seseorang yang selamat dalam konteks akidah adalah di mana seseorang yang selamat akidahnya, tauhidnya dari kesyirikan, di mana yang ibadahnya selamat dari hal-hal yang memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana seseorang yang selamat hatinya senantiasa ikhlas hanya untuk mencapai ridhonya dalam beramal soleh, tidak riya, tidak menginginkan dipuji oleh manusia, apalagi dalam tingkatan hal yang tertinggi yaitu syirik, menyekutukan Allah SWT dalam beramal soleh. Itu adalah hati yang selamat. Ataupun hati yang selamat dalam bermuamalah dengan sesama manusia.
Ada seseorang yang dimana dia membawa kebaikan-kebaikan yang sungguh sangat banyak di akhirat kelak nanti, namun kebaikannya itu semuanya tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya tidak selamat dalam berhubungan dengan sesama manusia. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Rasulullah menyampaikan bahwa ada seorang sahabat yang berkata bahwa, "Ya Rasulullah, si fulanah itu dia senantiasa pada malam harinya sholat malam, pada siang harinya dia saum sunnah. Namun ucapannya dan kelakuannya telah menyakiti tetangganya." Rasulullah mengatakan, tempatnya adalah di neraka. Kemudian sahabat tersebut berkata lagi, "Wahai Rasulullah, si fulanah dia itu hanya melaksanakan hal-hal yang wajib saja, sholat wajib dan saum pun hanya di bulan Ramadan saja, tapi dia sungguh sangat baik dengan tetangganya." Rasulullah mengatakan bahwa tempatnya di surga. Pemirsa ukhuwah channel yang dimuliakan oleh Allah SWT, sungguh mulianya, sungguh urgennya, sungguh pentingnya hati yang selamat itu, sehingga seluruh perbuatan amal soleh kita di sisi Allah SWT dalam hal kita beribadah, berhubungan dengan Allah, akan diterima kalau seandainya hablum minanasnya pun selamat ataupun baik. Ada contoh yang lainnya, pemirsa ukhuwah channel yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ada hadis dari Imam Muslim terkait dengan suatu bahasan yang sungguh sangat penting, termasuk terkait dengan biqalbi salim, hati yang selamat, yaitu hadis terkait dengan seseorang yang dianggap muflis oleh Rasulullah SAW. Hadis tersebut seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atadruna manil muflis? Wahai para sahabatku, kata Rasulullah SAW, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan muflis itu? Qalu, para sahabat mereka berkata semuanya kepada Rasulullah SAW, menjawab pertanyaan dari Rasulullah. Al-muflisu fina ma la dirhama lahu wala mata'. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan muflis itu, wahai Rasulullah, adalah seseorang di antara kami, di antara kita, ataupun seseorang yang dia tidak memiliki dirham dan dia tidak memiliki harta kekayaan. Begitulah kata para sahabat. Faqal, Rasulullah bersabda, innal muflisa, sesungguhnya orang yang muflis itu adalah min umati ma ya'ti yaumal qiyamah bisolati wasyami wazakat. Orang yang muflis di antara umatku, kata Rasulullah SAW, adalah seseorang yang datang pada hari kiamat, dia membawa berupa-rupa macam pahala kebaikan sholat, pahala saum, pahala zakat, wayati, dan dia datang pula selain dia membawa pahala sholat, saum dan zakat, dia pun membawa hal yang lain pula. Apa yang dibawanya? Wayati qad satamahada, dia membawa dosa mencaci saudaranya. Wa qadafahada, dia membawa dosa memfitnah, menuduh saudaranya. Wa kalamalahada, dia memakan harta saudaranya tanpa hak. Wa safakadamahada, dia menumpahkan darah saudaranya. Wa darabahada, dia memukul, menyakiti, mendolimi saudaranya. Faya'tu hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Nanti kelak pada yaumil akhir nanti, ketika yaumul hisab,
dihisabkan kepada dia. Kebaikan-kebaikan dia akan diambil dan akan diberikan kebaikan-kebaikan tersebut kepada yang didoliminya. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma'alaihi, dan ketika kebaikan-kebaikan tersebut sudah habis dan keputusan belum ditegakkan kepadanya, uhida min khotoyahum faturihat alaihi, diambillah dosa-dosa, kejelekan-kejelekan korban-korbannya, faturihat alaihi, kemudian dilemparkan dosa tersebut kepadanya. Summa turihal finna summa turihal finnar, kemudian dia akan dilemparkan ke neraka jahim. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, pemirsa Ukhuwah Channel, jelas sekali hadis tersebut menyampaikan terkait bagaimana kita harus bisa menyelamatkan hati kita. Kalau tadi dalam salah satu surat yang telah disampaikan bahwa al-malun wal banun, harta dan anak-anak tidak akan menyelamatkannya illa, kecuali dia datang biqalbin salim, kecuali dia datang dengan hati yang selamat. Itu dalam konteks mal dan banun, harta dan anak. Konteks yang lebih jauh daripada itu, pahala-pahala kebaikan, pahala-pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan sampai, tidak akan bisa menyelamatkannya kalau seandainya hatinya tidak selamat. Ada seseorang yang datang kepada Allah Taala pada hari kiamat kelak nanti dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala saum, dengan membawa pahala zakat, dan dengan membawa segudang pahala-pahala yang lainnya. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya dia mencaci tetangganya, mencaci saudaranya, memfitnah tetangganya, memfitnah saudaranya, mencaci, memfitnah rekan kerjanya, memfitnah, mencaci para sahabatnya, sampai dengan mengambil hak yang bukan haknya, sampai dengan menumpahkan darah, sampai dengan menyakiti seseorang. Maka nanti di yaumil hisab, orang tersebut akan berdiri di hadapan Allah SWT, dan setelah itu akan datang korban-korbannya, akan datang orang-orang yang didaliminya, kemudian akan menuntut keadilan kepada Allah SWT. Ya Rabb, si fulan telah mencaciku dan aku bersabar di dunia, hari ini aku akan menuntut si fulan tersebut. Ya Rabb, si fulan telah memfitnahku dan aku bersabar di dunia, aku akan menuntut, meminta keadilan darimu. Ya Rabb, si fulan telah mengambil hakku, telah mengambil hak yang sesungguhnya dia milikku, tapi dengan kelihayannya diambil. Aku minta keadilanmu. Ya Rabb, si fulan telah menyakitiku, telah memukulku. Bahkan ya Rabb, si fulan telah mendurhakaiku. Aku minta keadilan kepadamu. Pahala yang segunung itu, pahala sholat, pahala zakat, pahala saum, ataupun pahala amal soleh yang lainnya, Allah SWT ambil, kemudian diberikan kepada korban-korbannya, diberikan, sampai dengan kalau seandainya ada yang tidak tersisa sedikit pun kecuali dosa-dosanya yang tersisa darinya, karena seluruh kebaikan, seluruh pahala sholat, pahala saum, pahala zakat, pahala amal soleh yang lainnya telah diberikan kepada para korbannya. Tersisa dosanya, namun masih ngantri orang-orang yang didoliminya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dosa-dosa dari orang-orang yang didaliminya akan diambil oleh Allah Ta'ala, kemudian
Faturihat alaihi, dilemparkan kepadanya, dilemparkan satu dosa. Datang lagi minta keadilan dari Allah, diambil, dilempar lagi dan dilempar lagi. Yang pada akhirnya adalah yang pada awalnya dia datang dengan pahala kebaikan yang menggunung, dosa yang sedikit dalam tanda petik, tapi ada dosa-dosa yang banyak terhadap orang-orang, dan pada akhirnya adalah dia membawa dosa dirinya dan mempertanggungjawabkan dosa-dosa orang lain atas perbuatannya. Faturihat finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Begitulah kesudahan orang-orang yang muflis. Jadi muflis menurut ilmu fikih adalah di mana seseorang yang memiliki hutang, namun hutangnya lebih besar daripada harta yang dimilikinya. Itu muflis, bangkrut ataupun pailit. Itu rugi. Namun muflis di akhirat adalah serugi-ruginya manusia. Muflis di akhirat, bangkrut, pailit, ruginya seseorang di akhirat diakibatkan seperti hal yang tadi disampaikan adalah serugi-ruginya manusia. Seluruh amal kebaikannya nyaris tidak memiliki makna di sisi Allah SWT. Hilang semuanya, ditelan oleh kedurhakaannya dia kepada sesama. Oleh karena itu, pemirsa Al-Ukhwah Channel, bahwa sesungguhnya surat Asy-Syu'ara yang tadi telah disampaikan, surat Asy-Syu'ara ayat 88-89 itu, bahwa yauma la yanfa' malun wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang suatu masa di mana harta, anak-anak tidak akan bermanfaat di sisi Allah SWT kecuali seseorang yang datang kepada Allah SWT dalam keadaan hati yang selamat. Selamat dua macam yang seperti tadi telah disampaikan. Selamat hatinya dalam beribadah, dalam berakidah, dalam bertauhid kepada Allah SWT. Selamat dari kesyirikan, selamat dari riya, selamat dari hal-hal yang memang mengeluarkan diri ini dari keikhlasan beribadah hanya kepada Allah SWT. Yang kedua itu adalah selamat dari hati, selamat dari rasa terhadap sesama, selamat dari hati yang benci, selamat dari hati yang dengki, selamat dari hati yang iri, selamat dari hati yang syirik kepada sesama manusia, selamat dari perbuatan-perbuatan yang dimunculkan dari hati yang dengki, iri, benci kepada sesama manusia. Sehingga dua hal yang akan menjamin seseorang masuk surga selamat di dunia dan akhirat itu adalah di mana hatinya yang selamat, beriman kepada Allah SWT, dan di mana hatinya pun yang selamat dalam bermuamalah dengan sesama manusia, dalam beramal soleh. Dua hal tersebut yang membuat seseorang akan selamat di dunia ataupun di akhirat kelak nanti. Baik, para pemirsa Ukhwah Channel, mungkin sedikitnya itu saja mungkin yang perlu disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi sebagai taujih, nasihat bagi diri saya pribadi khususnya, dan umumnya bagi para pemirsa Ukhwah Channel, sehingga mudah-mudahan hal yang baiknya, hal yang tepatnya tentunya datang dari Allah SWT. Yang kurang tepat dan kurang baiknya ataupun salahnya itu semata-mata dari kesalahan diri saya pribadi. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, memberikan rahmat kepada kita semuanya, menjaga supaya kita tetap bersabar untuk selalu mentaatinya, menjaga kita supaya kita senantiasa selalu bersabar
dalam menjauhi segala larangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.